Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Hari ini adalah hari Selasa dalam pekan ke-14 dalam tahun liturgi gereja. Bacaan Injil untuk kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 32 sampai dengan ayat 38. Sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak, katanya. Yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Demikianlah sabda Tuhan. Sekeping mata uang logam berwajah ganda. Di satu sisi bergambar burung Garuda, sisi sebelahnya burung kakak tua. Memandang satu sisi, kita akan kehilangan gambar sisi yang lain. Dari sudut mana kita memandang, disitulah objek penglihatan kita akan ditentukan. Begitu Yesus mengusir setan yang membisukan, orang banyak heran, takjub, dan melihat Yesus sebagai nabi. Sebaliknya, orang Farisi sinis, mencibir, dan menganggap Yesus sebagai rajanya para setan. Berhadapan dengan masalah seperti ini, sikap Yesus selanjutnya patut kita renungkan. Yang pertama, tidak menghentikan kebaikan. Terhadap dua pandangan yang berseberangan, Yesus tidak ambil pusing. Dia justru semakin giat berkeliling ke semua kota dan desa. Dia terus mengajar dalam rumah-rumah ibadat untuk memberitakan kerajaan Allah. Segala penyakit dan kelemahan dilenyapkannya. Pujian dan celaan tidak boleh mengecoh perbuatan baik yang kita lepaskan. Ketika pujian datang, itu bukan alasan untuk terbuai dan lupa tujuan. Saat tantangan menghadang, itu bukan alasan untuk sedih dan berhenti berkarya. Apabila sudah diteliti bahwa perbuatan baik itu juga benar, semangat untuk melakukan pekerjaan Allah mesti semakin kita lipat gandakan. Yang kedua, menyelamatkan belas kasih. Mengapa Yesus tidak menanggapi pujian dan celaan yang diterimanya? Salah satu jawabannya terletak pada rasa belas kasih. Terhadap mereka yang sangat membutuhkan, belas kasih jauh lebih penting daripada tanggapan yang diterima atas perbuatan itu sendiri. Satu perbuatan baik tidak cukup. Terlalu banyak manusia yang kalah, tersisih, dan kehilangan arah di tengah kemajuan teknologi yang sedemikian dahsyat. Disitulah sudut pandang kita arahkan. Dengan mengenakan rasa belas kasih, kita akan terbangkitkan untuk tidak berhenti pada satu titik. Yang ketiga, meminta tambah pekerja. Yesus tidak membatasi diri. Meskipun mampu melakukan segalanya, dia tidak ingin bekerja sendiri. Dia malahan meminta para muridnya untuk meminta tambahan orang yang mau bekerja kepada Bapa.
Perbuatan baik bukanlah ajang untuk menonjolkan diri bila mendapat pujian. Bukan pula sebagai kambing hitam bila menemui aneka kecam. Semua yang baik dan benar mesti semakin menusuk hati banyak orang. Sikap one man show justru akan menghambat karya kerajaan Allah. Demikianlah bacaan Injil hari ini sesuai dengan penanggalan liturgi gereja dan permenungan singkat atas sabda Tuhan itu. Firman-Mu pelita bagi kakiku,